Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain amma ba'd. Naftah darsana bi qiraati suratul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqni fahman. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amal mutaqabbalan. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Amin. Assalamualaikum Om Lazio. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa Ustaz. sahlan. Ahlan bik. Sabahul khair. Sobahun nur. Kaifa haluki? Alhamdulillah ana bi khair. Alhamdulillah ya, sehat selalu ya. Semoga Allah lindungi ya, Allah berkahi, Allah Amin. ridhoi apa yang kita lakukan Amin. dengan sisa umur hidup kita ini ya. Ya mudah-mudahan Amin. ya berkah ya, itu yang terpenting. Jadikan amal-amal kita ini Allah selalu ridho. Nah ya, berarti harus positif. Baik, kita mulai. Waqala Salman, yang kedua, di halaman As-Safha Salatumi'ah Sita wa Khomsin, di halaman 356. Nah, kalau bahasa Arabnya baru 139, ya. Kalau di terjemahannya 356, jauh sekali ya bedanya ya. Waqala Salman Al-Farisi. Nah, Salman Al-Farisi berkata, Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Alaikum biqiyamil laili fa innahu da'bus solihin qablakum. Alaikum, kepada kalian ya, biqiyamil lail, ya, diharapkan kalian itu bangun malam. Fa innahu da'bus solihin. Karena apa? Karena eh, aktivitas ibadah salat tahajud itu da'bus solihin qablakum, ternyata itu yang biasa dilakukan para salafus soleh ya, sebelum kalian. Jadi ulama-ulama dulu itu sudah terbiasa bangun malam untuk menunaikan sholat tahajud. Subhanallah. Ya, ini kata Rasulullah ya. Alaikum biqiyamil lail. Ya, diharapkan kalian itu bangun malam karena itu dibiasakan ya. Orang-orang soleh itu sudah terbiasa bangun malam untuk sholat tahajud. Wa maqrabatun lakum ila rabbikum. Kenapa sih kita diharapkan sholat tahajud? Agar kita itu semakin dekat dengan Allah. Ya, wa maqrabatun qarib ya. Lakum, kalian, ila rabbikum, pada Tuhan kalian. Ya, apa sih tujuan kita sholat sunnah tahajud? Ya, ini manfaatnya ya, banyak sekali keutamaannya. Agar kita itu semakin dekat dengan Allah. Kalau kita di dunia dekat dengan Allah, maka Allah akan pasti dekat dengan kita. Kalau Allah sudah dekat dengan kita, Allah pasti akan lindungi, ya, lindungi insya Allah ya, dari mara bahaya. Tapi kalau Allah lindungi kita, apakah kita jauh dari ujian? Ya tidak. Ya, justru kalau kita dilindungi ada ujian, tapi pasti Allah akan memberi apa? Memberi solusi, ya kan? Ini penting sekali. Ya, banyak orang
eh, dia mendapatkan ujian, dia berpikir, ah udahlah, nyari solusi-solusi yang gercep, yang gerak cepat, maksudnya yang instan, nggak mau bersabar. Ya itu yang salah ya. Dengan cara apa coba? Misalnya dia nggak punya uang, caranya solusinya minjem duit, pinjam online. Nah itu bukan menyelesaikan masalah, malah menambahkan masalah. Tapi dengan cara apa? Bersabar. Ya itu caranya sabar, proses ya, dengan menabung. Nah itu semua ada ya, ada aturannya. Itu penting banget. Kalau kita itu mendapatkan ujian dari Allah, ya berarti kita tuh bisa, tapi dengan cara apa? Bersabar. Bukan mencari solusi, tapi dengan instan, mau cepet. Orang kalau berpikir pingin cepat dapat solusi, tapi kalau dia nggak dapat solusi juga, lama, apa yang terjadi? Stres. Ya, dengan ikhtiar seperti itu salah. Tapi ikhtiarnya seperti apa? Kita harus bersabar, tapi tetap ikhtiar dengan cara apa? Cara ini menabung atau bekerja, nah mencari, nah itu ya subhanallah pasti Allah kasih jalan. Maksudnya kasih jalan itu bukan langsung solusi, tapi Allah kasih jalan. Nih proses kamu ini nih, nah itu insya Allah. Ya itu banyak kejar-kejaran itu, makanya itu pentingnya ya. Wa mukaffiru lissayiat, dan subhanallah, dan dihapuskan, ditutupin kesalahan kita ya. Waman hatu anil itsmi, dan dosa-dosa kita juga dihapuskan subhanallah ya. Jadi keutamaan salat tahajud itu kita semakin dekat dengan Allah, dan kesalahan kita juga ditutupi, dan dosa-dosa kita juga diampuni. Wa mutradatul lidda'i anil jasad nih. Mutradatul lidda'i anil jasad, jadi untuk apa? Untuk menjaga dari penyakit tuh. Anil jasad, dari tubuh kita. Jadi istilahnya kita kalau salat tahajud insya Allah ya terhindar dari penyakit, sehat. Orang berpikir, aduh bangun malam terus udah gitu susah tidurnya, nggak bisa ngantuk, malah sakit, stres ya karena pola pola hidupnya salah ya. Itu pentingnya, pola hidupnya harus diatur, dijaga. Ya kalau kita mau bangun malam ya tidurnya harus dipercepat gitu. Mungkin jam 8 jam 9 sudah. Kalau bisa jangan di atas jam 9. Cukup kita tidur 5 jam itu cukup, atau 6 jam lah kalau kita mau bangun jam 3. Kita cukup. Nah, ya. Tapi kalau kita tidurnya di atas jam 9 jam 10 atau jam 11 pasti ngantuk. Ya kan? Ngantuk, jadi banyak ini tantangannya. Nah, subhanallah ya. Nih, kata Rasulullah, ya diharapkan kalian bangun malam. Apa? Karena sholat malam itu, sholat tahajud itu kebiasaan para salafus soleh ya, sebelum kita. Dan kita wa maqrabatun ila lakum rabb ila rabbikum, dan kita dekat kepada Allah, dan kesalahan kita dihapus, dan dosa-dosa kita juga dihapus ya Allah, dan kita akan dijauhkan dari penyakit. Tapi ingat, jangan pernah kita berpikir, wah saya tuh rajin sholat tahajud kok masih sakit aja. Nah, ya, ya ini kan tidak bisa begitu ya. Mungkin kita mungkin kurang banyak minum air putih. Itu penting kan, kita nggak sadar itu. Benar, kalau kita kurang minum air putih, jadi mungkin tenaga kita berkurang. Nah, terbanyak mungkin harus banyak apa, makan buah-buahan, dikurangi makan-makan yang mohon maaf ya, karbo dan lain-lain. Nah, itu ya itulah penting pola hidup ya. Yang ketiga, waqala Sahal bin Sa'ad. Nah, Sahal bin Sa'ad berkata, Ja'a Jibril ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jibril telah datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala, Jibril berkata, "Ya Muhammad, hai Muhammad, ish ma kata Malaikat Jibril. Ya, hai Muhammad, hiduplah sesuka kamu tuh. Ish ma terserah kamu, hidup bebas gitu. Fa innaka mayyitun, maka sesungguhnya kamu itu akan mati. Tuh ya, itu ada Rasul itu. Wa'mal ma dan lakukan apa yang kamu inginkan. Fa innaka majziyun bihi. Tuh. Apa yang kamu lakukan itu pasti ada balasannya.
Nah, ya kan? Kama ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Tuh, ya. Jadi kalau kita berbuat kebaikan, pasti balasannya pasti baik untuk di dunia, apalagi di akhirat, ya. Surga udah pasti. Tapi sebaliknya, kalau berbuat keburukan, balasannya juga pasti akan berdampak keburukan di dunia, ya. Dan di akhirat udah pasti sengsara, yaitu di neraka. Tuh, tinggal pilih kita mau masuk di mana nih. Makanya sebenarnya jangan orang berpikir, banyak orang berpikir begini, nggak apa-apa aku hidup di dunia sengsara tapi di akhirat saya masuk surga. Bukan begitu ya, salah itu. Kita tetap hidup di dunia bahagia, tapi selalu apa? Berbuat kebaikan ya. Ketika kita berbuat kebaikan, balasannya pasti akan mendapatkan kebaikan untuk kita. Betul nggak? Coba deh kalau kita bangun, pasti subhanallah. Ya, dampaknya sangat baik ya. Kita bangun pagi, itu kan kesehatan ya. Tuh, banyak manfaatnya sebenarnya. Kalau kita berbuat kebaikan itu kembali ke kita. Nah, di akhirat nanti udah pasti insya Allah kita sudah disiapkan surga. Amin ya rabbal alamin ya. Wa ahbib man syi'tah tuh kata malaikat Jibril. Ya Muhammad, silakan kamu mencintai siapapun. Tuh, kamu mencintai istri kamu, mencintai anak silakan. Tuh. Fa innaka mufariqahu, dan maka kamu nanti sesungguhnya kamu akan berpisah dengannya, ya kan? Berpisah darinya. Betul nggak? Di antara kita, kita itu mencintai orang tua kita, ya subhanallah. Sekarang orang tua kita udah nggak ada, ya sudah dipanggil oleh Allah, ya kan? Nah sekarang kita, misalnya saya punya istri, ya ada yang sudah punya suami, saling mencintai, silakan. Tapi kita pasti akan berpisah, betul. Siapa di antara kita yang mau ditinggalkan, ya kan? Nggak mau kan? Nggak mau kan suami kita duluan berangkat? Atau siapa di antara kita yang mau meninggal duluan? Ya kan? Betul? Hmm. Nggak mau, nggak mau ditinggalin, nggak mau meninggal duluan. Serba salah kan? Nah, terus maunya apa? Maunya dua-duanya bareng. Bisa nggak begitu? Ya kan? Bisa nggak Allah cabut nyawa kita berdua, maksudnya suami istri, biar ketemunya nanti di akhirat? Jarang terjadi. Ya kan? Pasti ada salah satu. Jadi salah satu itu yang meninggal duluan ya nanti akan mendapatkan balasan. Yang ditinggal juga mendapatkan ujian, ya kan? Mendapatkan ujian. Nah, apalagi yang kita masih punya anak-anak. Siapa di antara kita yang mau anak kita meninggal duluan? Nggak mau kan? Sama. Kita juga nggak mau meninggal duluan, kasihan anak-anak, betul? Nah, caranya bagaimana? Itulah lakukan yang baik-baik ya insya Allah. Itu pentingnya kita belajar ilmu. Kalau kita punya ilmu, insya Allah mau meninggal duluan, insya Allah siap. Mau ditinggal duluan juga, insya Allah siap. Betul? Itu kalau kita punya ilmunya, ilmunya ada ya. Kalau kita meninggal duluan, gimana cara ilmunya? Harus banyak-banyak berbekal amal soleh, beribadah kepada Allah, ya belajar, ya insya Allah. Tapi kalau kita mau ditinggal sama apa yang siapa yang kita cintai juga kita punya ilmunya, sabar. Ini adalah ujian, suatu saat juga kita akan menyusul, ya kan? Hmm, nggak bakal lama lagi. Ya sama. Kalau makanya itulah pentingnya kita belajar. Makanya orang-orang yang nggak bisa menerima ujian, yang nggak bisa begini karena nggak mau belajar, ya. Itulah hidup berputar, saling bergantian. Ya, nggak selamanya kita hidup. Suatu saat kita akan meninggal atau suatu saat kita akan ditinggalkan. Sama semua. Ya, ini bagus nih kata-katanya ini. Ya, wa'lam anna syarfal mu'min qiyamul lail. Nah, nih, wa'lam dan ketahuilah bahwasanya aktivitas beribadah, kegiatan yang sangat mulia bagi orang beriman itu apa? Qiyamul lail, sholat malam. Tuh, coba kita udah belajar tentang keutamaan sholat malam, masa kita nggak sholat malam? Sayang banget, ya kan? Kita udah dapet nih, ya, udah dapet ilmunya nih. Teori sudah, ini penting banget nih. Teori sudah, kita belajar. Praktek nih ntar malam, subhanallah. Saking udah tahu keutamanya, praktek sudah. Satu lagi yang belum. Apa itu? Menjiwai
merasakan bahwasanya apa yang kita lakukan setelah sholat qiyamul lail itu apa, efeknya kemana, paham maksudnya? Jangan sampai kita habis sholat tahajud masih ya kan nggak ada efeknya, nggak berpengaruh dengan aktivitas setelahnya. Mohon maaf, misalnya sholat tahajud, nggak sholat subuh ya sama aja, ya kan? Atau habis sholat malam tahajud, apa sholat subuh, nung apa ketemu mohon maaf ketemu sama sayur-sayuran ngomongin beli sayur-sayuran. Nah, ini itu iya tuh. Ya Allah, itu sholat tahajudnya gimana? Nah, itu yang penting. Ya, banyak orang teori iya, praktek iya, tapi merasakannya tidak, menjiwainya nggak ada, efeknya nggak ada. Itu yang bahaya, sayang. Jadi sia-sia. Kan ada lagunya kan, sia-sia. Ya, Bun ya. Nah, kita jangan terlalu serius kalau belajar. Harus dibawa senang ya. Nah, itu ya Bun ya. Nah, itu pentingnya kita kalau mau belajar teori iya, praktek iya, tapi harus ada apa? Efek apa? Sisinya ya. Sama kita sholat juga, bersedekah juga, sama. Itu jangan sampai hanya praktek tapi habis itu meninggalkan itu saja enggak. Tetap ya. Astagfirullahaladzim, saya habis sholat tahajud. Allah, jagalah aku ya Allah. Nah, ketika ada yang ngomongin orang, oh ya, ya astagfirullahaladzim, udah Bu, udah yuk. Ayo. Nah, kalau bisa pintar-pintar mengalihkan. Meskipun ya, ibu-ibu tuh ngomong, ih, ngomong ini malah ini, dasar dia pasti ini nih. Kan harus siap-siap juga diomongin kan. Ya nggak apa-apa, itulah hidup. Nggak selamanya kita itu dibawa orang seneng, ya kan? Pasti suatu saat kita pasti ada yang nggak suka. Apa kata Syekh Mutawalli Sya'rawi? Hebat nih. Kita hidup di dunia, kalau banyak orang senang sama kita, nggak ada yang nggak senang sama kita, itu berarti hidup kita gagal. Tuh, ya kan? Nah, maksudnya kan, kalau semuanya senang sama kita, terus nggak ada yang nggak senang, semuanya senang, itu berarti hidup kita gagal. Pasti ada yang nggak suka, tapi kita harus terima. Kenapa sih begitu, Ustaz? Kenapa sih kalau orang senang semua pasti ada yang nggak senang? Biar kita tuh nggak merasa apa? Sombong, ya kan? Ada yang ngomongin kita aja masih sombong, apalagi nggak ada yang ngomongin kita, ya kan? Coba kalau dipuji-puji, itu orang keren banget. Coba, dia bisa terbang itu nggak turun-turun itu. Hmm. Nah kan, itulah pentingnya kita harus merasa dihina. Kalau kita merasa dihina, dikritik, itu insya Allah kita belajar. Astagfirullahaladzim. Jadi kita nggak merasa sombong, ya kan? Nah sama tuh pejabat-pejabat kita, jangan selalu dijunjung, selalu dihormati. Sekali-sekali yang ngomong yang saya hormati nggak perlu saya hormati dah. Coba berani nggak sambutan? Yang tidak perlu saya hormati, Bapak. Coba ada nggak begitu? Nggak ada kan? Nah, kalau sambutan saya hormati, oh merasa tersanjung. Tapi ya penting sih ya, itu biasa ya. Nah ya, nah jadi hidup itu nggak selamanya nyaman. Ya, jangan merasa dirinya itu hebat. Ya, jadilah kita merasa di bawah, selalu di bawah, nggak selalu di atas. Ya, nih subhanallah. Wa izzau istiqna'uhu anin nas tuh subhanallah ya. Jadi ini merasa apa ya cukup. Jadi hidup ini kita nggak merasa berlebihan. Ya, itu hebatnya sholat malam ya. Gimana tadi malam kita sholat tahajud tadi malam? Udah ya, insya Allah, alhamdulillah. Ya ya, masa kan Sabtu kan libur ya. Itu insya Allah. Ya mudah-mudahan bisa ini ya terbiasa habit. Yang keempat, ini bagus-bagus semua nih kata-katanya. Ini diingat ya tadi ya. Jadi kata malaikat Jibril, Muhammad, hiduplah sesuka kalian. Suatu saat kamu mati, ya kan? Lakukan apa yang kamu lakukan, apa yang kamu inginkan. Suatu saat pasti ada balasannya, ya kan? Cintailah siapa yang kamu cintai. Suatu saat kamu akan berpisah, betul nggak? Kita di dunia ini akan berpisah, tapi di akhirat pasti ketemu lagi. Nah, ya, jadikan perpisahan di dunia ini sementara, tapi di akhirat kita ketemu selamanya di surga. Tuh ya, target kita di surga, bukan di neraka. Ya tuh, target kita anak-anak kita, ya keluarga kita semua, saudara kita itu kalau bisa targetnya di surga. Itulah pentingnya jadi orang Islam itu bukan mengajak orang ke neraka.
Maksudnya apa? Maksudnya ada orang nggak biasa sholat misalnya nih, dia marah-marah, dipukul, nggak taunya meninggal, itu berarti kan masuk neraka dia, kasihan. Ya kan? Itu nggak bisa begitu. Harus mengajak orang berbuat kebaikan. Ya. Nah, wa'lam ansarul mu'min qiyamul lail, ingat ya, aktivitas ibadah yang sangat mulia itu adalah sholat malam, tahajud. Yang keempat, wa'an Abi Darda ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, salah satu yuhibbullah. Nah, ada tiga yang Allah cintai pada hambanya. Wa yadhaku ilaihim, subhanallah, dan Allah senang. Ya, yadhaku itu tertawa, tapi ingat tertawanya Allah dengan kita nggak sama ya. Itu jangan sampai disamakan. Allah mendengar, Allah melihat, itu tidak sama dengan seperti kita. Karena Allah yang menciptakan kita. Wa yastabsyiru bihim, dan Allah sangat bangga kepada mereka. Apa itu? Tiga itu. Tadi ida yang sesuk fiatun qatala wara'ah binafsil lillahi azza jalla. Jadi orang yang berperang, orang mukmin yang berperang di jalan Allah. Ya, wa imma ayuktala wa imma yunsurullah, ada yang terbunuh, ada yang tertolong, ya. Fayaqulu unzuru ila abdi hadza, kata Allah. Lihat nih hambaku yang ini. Kaifa sabarolin binafsi, bagaimana dia sabarnya tuh. Ya, memang kunci kita, Pak, Bu. Kalau kita mau hidup apa ya, hidup tenang, bahagia, maksudnya baik gitu ya, itu sabar kuncinya, betul. Sabar, ketemu orang sabar, ketika ini sabar, betul, dengan sabar. Udah jelas dalam Al-Quran kan, surah Al-Baqarah ayat 153, ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis sabri was shalah. Itu benar banget. Hai orang-orang yang beriman, minta tolonglah kepada Allah dengan cara apa? Dengan cara sabar. Di situ wasta'inu bis sabri was shalah, bukan sholat dulu baru sabar, enggak, tapi dengan sabar. Tapi dengan cara harus sholat, sabar ya. Minta tolong sama Allah itu harus sabar. Nggak bisa instan kayak tadi. Minta tolong. Kita hidup ini kita minta tolong sama Allah. Bukan berarti kita hidup nggak minta tolong. Nggak, udah kinti saya udah bisa makan. Enggak. Semua itu dari Allah. Ya kan? Kita bisa belajar nih. Alhamdulillah, kita dari mana? Tolongan Allah. Allah bangunkan kita kan. Coba seandainya kita tidur nggak dibangun-bangunin sama Allah. Ya kan? Nggak belajar kita. Udah langsung praktek. Prakteknya di kuburan. Bukan langsung praktek, dibalas kita. Insya Allah. Nah, alhamdulillah. Nah, ini penting. Kita alhamdulillah dapat pertolongan dari Allah, kita bangun. Ya. Nah, itu kuncinya di sabar. Nah, bunda, ayah bunda, bangunnya butuh sabar nggak? Pasti kan, butuh kesabaran. Nah, itu ya. Apalagi sholat. Nah, lakukan sholat ya, subhanallah. Walladzi lahu imra'atun hasanatun. Nah, ini dia. Yang kedua, suami yang mempunyai istri yang hasanah itu baik, akhlaknya cantik. Wa firasun layyinun husnun, dan mempunyai kasur yang empuk. Fayaqumu minal lail, dan dia bisa bangun malam, subhanallah. Nah, ini ya suami-suami ya yang istrinya lagi tidur, istrinya ditinggal, dia bangun malam. Fayaqulu yadharu syahwatu wa yazkuruni. Subhanallah, dia tinggalkan syahwatnya, dia tinggalkan istrinya karena dia ingat aku tuh. Berarti dia lebih ingat pada Allah daripada istrinya. Mohon maaf ya, jangan tersinggung, Bun ya. Ya, aman ya. Iya. Tuh. Makanya suami-suami kalau misalnya bangun jangan tersinggung. Berarti suaminya lebih cinta kepada Allah. Ya, subhanallah. Tuh. Tapi ingat, bukan berarti istrinya ditinggalin nggak dapat pahala. Oh, dapat pahala. Ya, asalkan ridho, rela kan. Jadi alhamdulillah, bersyukur suamiku sholat senang gitu kan. Alhamdulillah. Ya misalnya kalau lagi dapat ya, misalnya mohon maaf. Nah, itu senang, jangan sampai malah ngomel-ngomel. Ih, main ini tinggal-tinggal aja. Dia lebih cinta sama Allah dari aku. Nah, astagfirullahaladzim. Gak begitu ya. Ya, ya ini. Nah, ini subhanallah. Jadi suami yang meninggalkan istrinya karena dia mau sholat malam. Ya, subhanallah. Wa yazkuruni, ya walau sya'a raqada. Walladzi idza kana fil. Dan dia sebenarnya bisa aja nggak sholat malam. Walau sya'a raqada. Udah tidur puas aja, nyenyak gitu. Karena kan ada istrinya, ya mungkin itu ya. Ya mungkin, tapi jangan sampai ya. Ini penting.
lagi mau maaf, habis mungkin lagi sedikit bentrok gitu kan, benturan apa, lagi marah-marahan misalnya, udah tinggal, tinggal terus sholat, terus ini jangan ya. Ya pokoknya itulah pentingnya harus harmonis ya. Biasa itu dalam keluarga itu begitu-begitu biasa, karena memang setan itu berusaha untuk yufarriqu bainal mar'i wa zawji. Setan itu berusaha untuk menceraikan suami istri. Ya, itu kalau semakin kita bisa mengatasinya, insya Allah ya biasa. Jangan sampai kita sedikit-sedikit baper langsung itu. Ya jangan sampai pulangkan saja. Ya itu jangan ya. Aku pada ayam. Ya jangan sampai ya. Nah ini mohon maaf nih kalau saya ingat lagu-lagu lama lucu-lucu emang. Lagi waladhi idza kana fi safarin. Nah, ini penting juga nih. Jadi Allah cinta kepada hambanya yang berperang di jalan Allah walaupun dia terbunuh dan atau Allah lindungi, Allah tolong. Yang kedua, pada suami yang meninggalkan istrinya sedang tidur dia sholat malam ya. Tapi kalau bisa sih kalau istrinya mohon maaf kalau lagi sehat diajak sholat bareng. Sama bareng ya. Ya bareng sholat. Yang ketiga, ketika berjalan musafir wakana ma'au maksudnya satu rombongan fasairu dan mereka nggak tidur summa hajaun lalu tidur faqama fisari fidorra wasarra. Nah ternyata di dalam rombongan itu ada yang sholat subuh, subhanallah ya. Jadi coba mohon maaf ya, banyak kan orang kalau udah jalan-jalan kayaknya ibadahnya itu berat gitu. Nah jangan sampai ya, karena memang kita kalau jalan-jalan itu kan musafir, tapi kalau bisa jadikan itu rombongan itu selalu beribadah pada Allah ya, meskipun jalan-jalan kemana tetap ya sholat subuh ayo bareng jamaah, sholat duha kalau bisa tetap beribadah ya, duhur asar jamak silakan ya, tetap ibadah tetap kepada Allah. Nah itu Allah lebih cinta kepada itu ya, karena banyak orang jalan-jalan rombongan tapi sholatnya lupa gitu kan. Ini karena kayak apa, keasikan ya, keenakan ya. Jadi tiga tadi ya. Nah itu alhamdulillah ya, jadi ini penting sekali. Oke, yang kedua adab-adabnya, ada buhu. Jadi bagaimana tata cara kita kalau mau sholat sunnah tahajud, sholat tahajud. Yusannu liman arada qiyamul lail. Nah, disunahkan bagi orang-orang yang melakukan sholat malam. Yang pertama, nih. Nah, nanti kita coba praktek. Sekarang teori. Nah, sebelum tidur, ayyan wiya inda naumi qiyamul lail. Sebelum tidur, niatkan kita mau sholat malam. Ya Allah, niat ya Allah bangunkan aku niat sholat tahajud ya Allah gitu kan. Subhanallah. Itu udah niat itu ya. Fan Abi Darda anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala man ata firasyahu. Nah, barang siapa yang datang ke kasurnya wa wa yanwi dan dia niat ayyakuma, dia niat pingin bangun, fayusalli minal lail dan dia salat malam, falaghabathu ainahu dan tertutuplah matanya, tayusbiha sampai pagi, kutiba lahu manawa. Ternyata udah niat nih tidur, nggak taunya nggak sholat tahajud, malah kepagian subuh. Kutiba lahu manawa, nggak taunya Allah sudah catat niat kita. Kita udah dapat pahala, subhanallah. Itu baru niat loh. Ya, wa kana naum musadaqatan alim bi rabbi. Tuh, berarti tidurnya itu betul-betul tidurnya itu apa? Mendapatkan sedekah. Ya, subhanallah. Jadi bagaimana kita hidup, bangun dari tidur, kita beribadah kepada Allah. Tapi tidurnya kita itu subhanallah dihitung sama Allah beribadah. Nah, itu penting ya. Jangan sampai kita tidur juga nggak dihitung ibadah kita. Dihitung per detiknya, subhanallah, napas kita, apalagi mohon maaf yang ngorok-ngorok itu bisa jadi ya lebih gede itu pahalanya ya. Ya, itu kan. Nah, itu dihitung. Tapi dengan cara apa? Doa dulu sebelum tidur, ya kan? Ingat sama Allah, ya. Terus niat pingin bangun sholat tahajud, subhanallah. Walaupun bangunnya kebagian. Tapi kalau bisa jangan niat aja tapi nggak sholat-sholat. Kebiasaan, keenakan, mentang-mentang belajar begini, oh enak ya, udah niat aja dah, nggak usah sholat ini dah, bangun lagi teman, nggak bisa begitu, nggak ya, hati-hati ya. Tapi tetap diapain kalau kita mau niat, apa caranya? Pasang alarm, betul? Iya, pasang alarm.
jam 3 pasang. Nanti bunyi, matiin, tidur lagi. Nggak bangun-bangun. Nauzubillah, ya jangan. Itu memang berat banget itu. Itu di alarm setannya juga ada. Jangan jangan bilang nggak ada. Di alarm setannya juga ada. Alarmnya itu mungkin bisa jadi bunyinya tidur lagi, tidur lagi, tidur lagi gitu kan. Kita nggak sadar. Ya. Coba kalau alarmnya pakai suara, ayo bangun, bangun. Ayo, udah niat juga. Masa nggak ini? Niatnya ini. Wah, coba kalau alarmnya itu bisa ngomong gitu ya. Bisa sih sebenarnya sekarang tuh. Ayo, ingat akhirat. Ayo, nanti kamu mati. Di akhirat nanti kamu ini. Wah, coba. Kalau kita dengerin begitu sadar kan kita, astagfirullahaladzim ya. Coba bisa tuh kan direkam suara-suara kita, dibuat alarm. Ayo bangun, bangun, bangun. Ayo gempa, gempa, gempa. Nah itu udah baru bangun, udah tuh gempa. Kebakaran, kebakaran, kebakaran. Saya yakin bangun itu. Itu kalau alarmnya bunyi begitu. Nah ya, jadi ingat sebelum tidur niat ya, mulai malam ini ya niat tidurnya lebih awal, pakai alarm ya, mulai jam 2 jam 3 apalagi besok Minggu ya, libur juga, ayo sholat, subhanallah ya. Eh, itu bangun subuh aja dapat pahala, apalagi kita sholat tahajud ya. Ya itu subhanallah. Jangan pernah kita, alhamdulillah udah niat walaupun nggak sholat tahajud, astagfirullah jam gitu ya. Kita tetap tahajud. Yang kedua, ayam sahan naum an wajihi. Nah, diusap wajahnya indal istiqot ya ketika bangun tidur. Nah, diusap bangunnya, doa diusap ya Allah. Nah, biar seger gitu kan. Wa tasawak pakai siwak, kalau punya siwak di kamar pakai siwak. Wa yunzuru fis sama. Nah, keluar. Ya, ayah bunda-bunda kalau bisa keluar. Sebentar ngeliat ke langit nggak apa-apa. Apalagi kalau rumahnya tingkat enak tuh keluar ya Allah. Ngeliat ke langit. Sumaya da'u berdoa pada Allah. Ya, tapi jangan teriak-teriak ya Allah. Oh, orang-orang pada ngeliatin semua. Ya, biasa aja, doa biasa ya. Sumaya doa bimajaan Rasulullah. Tuh kata Rasulullah. La ilaha illa anta subhanak. Tidak Tuhan selain engkau yang yang maha suci. Astaghfiruka lidzambi. Nih. Ya, aku memohon ampun ya Allah atas dosa-dosaku tuh. Berdoa kita wa as'aluka rahmat ya Allah, aku mohon rahmatmu ya Allah. Tuh kita berdoa. Nih, adat-adatnya nih. Kita belum pernah kan? Belum ya, saya juga belum nih. Sama-sama kita. Ayo. Nah, habis ini nanti malam bangun, susah langsung ke ini ke depan ya, langsung berdoa melihat ke langit. Allahumma zidni ilman tuh. Ya Allah tambahkan ilmu ya Allah. Tuh. Kita belajar karena banyak kita nggak tahu, jadi alhamdulillah Allah berikan ilmu kita jadi tahu. Ini yang ngasih ilmu kita siapa? Bukan saya, ini yang ngasih kita, Allah yang ngasih ilmu. Alhamdulillah kita dapat belajar kan. Coba alhamdulillah, wala tuzigh qalbi ba'da idh hadaitani. Ya Allah, jangan palingkan hatiku setelah engkau memberikan hidayah padaku, petunjuk padaku tuh. Ya subhanallah, ini hebat nih ya. Alhamdulillah kita dapat ilmu. Nah, tinggal prakteknya nanti. Oke, ya Allah, tambahkan aku ilmu. Boleh dibawa bukunya atau dicatat, baca. Bisa, ya. Nah, jangan engkau palingkan hatiku dari setelah engkau memberikan aku petunjuk, ya Allah. Wahabli min ladunka rahmah. Setelah engkau memberikan aku rahmat, ya Allah. Innaka antal wahab. Sesungguhnya engkau adalah maha pemberi. Nah, baru doa. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ya Allah, alhamdulillah segala puji bagi Allah yang Allah telah bangunkan aku, hidupkan aku setelah aku dimatikan oleh Allah. Wa ilaihin nusyur, suatu saat aku akan kembali kepadanya. Tuh. Betul? Banyak orang bangun tidur doa alhamdulillah ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Tidur lagi, ya kan? Karena masih ngantuk. Coba kalau misalnya bangun langsung berdiri, langsung keluar, ngelihat ke langit, berdoa, insya Allah. Langsung ya, jangan kamar lagi, tapi langsung ke kamar mandi. Ini dulu ya. Terus baru summa yaqrul ayat al-ashr min awakhir suratul Ali Imran tuh. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil lil albab. Ya subhanallah. Baru baca sesungguhnya ya penciptaan langit dan bumi, wa ikhtilafil laili wan nahar, dan juga malam dan siang itu adalah tanda-tanda ya subhanallah orang untuk orang-orang yang berakal tuh. Kita ini orang-orang berakal, makanya kita gunakan akal kita ini untuk sebaik-baiknya. Ya subhanallah. Summa yaqulu Allahumma lakal hamdu. Usbul masih panjang ya.
Lakal hamdu wa anta nurus samawati wal ardi wa man fihinna wa lakal hamdu. Banyak nih. Wa anta qayyimus samawati wal ardi wa man fihinna wa lakal hamdu antal haq wa wa'dukal haq wa liqa'uka haq wal jannatu haq wan naru haq. Subhanallah. Ya, jadi ini doanya. Ya, jadi Allahumma lakal hamdu, ya Allah, bagimu kami mujimu, anta nurus samawati wal ardi, engkau adalah cahaya langit dan bumi. Walakal hamdu, tuh. Kita memuji Allah, anta qayyimus samawati wal ard wa man fihinna, engkau yang mendirikan bumi, matahari, langit dan bumi. Antal haq, engkau adalah kebenaran, maha benar. Ya, wa wa'dukal haq, janjimu juga benar ya Allah, tuh. Janji Allah tuh nggak pernah pleset ya. Walikauka haq, ya pertemuanmu juga benar. Wal jannatu haq, surga juga benar. Wan naru haq, neraka juga benar ada. Wan nabiyuna haq, nabi juga benar. Muhammad haq, betul. Wasa'atu haq, tuh kiamat juga betul ada. Allahumma laka aslam tuh. Ya Allah, engkau telah, ya Allah selamatkan aku ya. Wabika aman tuh. Ya, dan kepadamu kami beriman ya. Allah malakal aslam itu kitab Islam, iman, beriman, wa alaika tawakkaltu, dan aku bertawakal kepadamu ya Allah. Wa ilaika anabtu, ya Allah, aku berserah diri. Wa bika khamsamtu wa laka hamkamtu faghfirli ma qaddamtu wa ma akhartu, ya Allah, ampunilah dosa-dosaku ya Allah. Dosa yang di awal yang telah aku lakukan atau dosa setelah ini ya Allah. Tuh subhanallah, hebat. Wa ma asrartu wa ma a'lantu, yang mana dosa-dosa itu yang tersembunyi dan dosa-dosa yang kelihatan. Ya, anta Allah, engkaulah Allah, Tuhanku, la ilaha anta, tidak Tuhan selain engkau ya Allah. Subhanallah ya. Alhamdulillah hari ini banyak sekali ilmu-ilmu yang kita dapatkan, teori, jangan lupa langsung praktek. Apalagi yang ketiga, kita jiwai, kita rasakan efeknya ada nggak? Sisi positifnya ada nggak setelah kita lakukan itu? Betul? Ya, jangan sampai setelah kita sholat tahajud, tapi kita masih berbuat keburukan, nauzubillah ya, astagfirullahaladzim ya. Tetap ya kita kontrol diri, sabar hidup ya, jalani apa yang ada ya. Ujian kita dapatkan, kita bersyukur, berarti Allah memilih kita, kita yang terbaik, kita adalah yang mampu. Amin ya. Hayya binana tatim bikratif hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa kafaratul majlis, subhanakallahum wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.